dan teman saya Momo. ya yang ganteng sendiri ya di sini ya bersama kakak-kakak pemain musik. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Kudaki-daki. Oke Momo? Ya, Siap? Oke, siap. Oke, salam dulu, salam. Jaga jarak. Kudaki-daki. Yuk kita memuji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah. Haleluya. Nyanyi ya semua ya. Oke. Puji nama Tuhan. Momo, kita hari ini juga akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya ingin mendengar firman Tuhan. Oke. Ya. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, nanti kita duduk diam sambil mendengarkan firman Tuhan ya. Ya. Siap? Ya, adik-adik juga memperhatikan ya firman Tuhan sebentar akan difirmankan. Oke, kita akan pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Sikap doa yang manis, kita akan menyembah Tuhan kita.
Mari Tuhan pimpin kami untuk belajar mendengar, mengerti akan firman Tuhan. Urapi guru kami yang akan memimpin di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Kak Parmi hari ini senang sekali bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Wah, berharap semua dalam keadaan sehat ya. Karena kita punya Tuhan yang selalu memelihara dan melindungi kita. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini Kak Parmi akan bercerita tentang Tuhan melindungi anak-anaknya. Nah, Kak Parmi akan bercerita tentang seorang pemuda yang masih muda. Namanya Daud. Siapa adik-adik? Daud, ya. Nah, adik-adik bisa baca nanti di dalam Alkitab 1 Samuel pasal ke-17. Ya, nanti dibaca ya adik-adik ya. Dan sekarang dengarkan Kak Parmi bercerita dulu. Adik-adik, Daud adalah seorang yang sederhana. Daud orang yang patuh kepada orang tuanya. Adik-adik, Daud juga suka memuji, menyembah Tuhan. Daud juga pandai bermain kecapi loh adik-adik. Daud punya keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertai hidupnya. Adik-adik, Daud meskipun dia masih kecil, dia tidak mengenal kata takut adik-adik. Dia sangat pemberani. Terbukti pada saat Daud mengembalakan kambing dombanya. Pada waktu itu adik-adik, singa dan beruang yang akan menerkam kambing dombanya. Daud dengan berani adik-adik. Dia bisa mengalahkan singa dan beruang itu adik-adik. Luar biasa bukan? Nah adik-adik, Daud menyadari betul bahwa Tuhan Allah selalu menyertai dia, selalu memberkati dan mengurapinya, melindunginya. Adik-adik, nah sekarang Kak Parmi akan bercerita tentang bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat adik-adik. Terbukti pada saat itu Tuhan menyatakan kuasanya buat Daud. Pada waktu itu adik-adik, bangsa Israel sedang bersiap berperang melawan pasukan Filistin. Dan saudara Daud, kakak-kakaknya juga ikut dalam pasukan Israel itu adik-adik. Kemudian suatu hari ayahnya yang bernama Bapak Isai menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan buat kakak-kakaknya. Keesokan harinya Daud pergi adik-adik, pergi ke lembah Tarbantin untuk mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya adik-adik. Nah, setelah sampai di perkemahan, dia mencari kakaknya dan sudah ketemu kakaknya. Ternyata kakaknya sudah bersiap-siap untuk berperang adik-adik. Dan memang waktu itu pasukan Israel dan pasukan Filistin sedang bersiap-siap untuk bertempur adik-adik, untuk berperang. Kemudian
terlihat jauh di sana, keluarlah seorang pendekar dari orang Filistin adik-adik. Dia keluar, dia berbadan besar, tinggi, berbadan besar adik-adik. Raksasa, seperti raksasa badannya ya. Namanya Goliat. Nah, adik-adik, setelah Goliat maju dari pasukan itu, semua pasukan Israel menjadi sangat ketakutan. Dan tidak ada satupun yang berani melawannya. Kemudian keluarlah Daud. Dan dia berkata, "Akulah yang akan melawan raksasa Goliat." Nah, adik-adik mendengar itu, ada seorang prajurit yang membawa Daud untuk dia menghadap Raja Saul. Dan Raja Saul bertanya, "Daud, tidak mungkin kamu bisa mengalahkan raksasa Goliat itu." Tetapi dengan penuh keyakinan Daud berkata, "Tuhan akan selalu menolongku." Kemudian Raja Saul memakaikan pakaian perangnya kepada Daud adik-adik. Perlengkapan perang, senjata dan baju semua akan dia pakaikan kepada Daud. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Setelah dipakai, pakaiannya itu kebesaran adik-adik. Karena Daud masih kecil. Kemudian dia tidak mau memakainya, dia menanggalkan pakaiannya. Setelah itu, dia pergi ke sungai. Dia mencari batu dari dasar sungai sebanyak 5. Setelah dia mendapatkan batu di sungai adik-adik, dia masukkan ke dalam kantongnya. Dan dia bergegas pergi ke medan pertempuran adik. Goliat berkata, "Hai anak kecil, kemarilah. Lawanlah aku. Dagingmu akan kuberikan kepada burung-burung di udara. Dan akan kuberikan kepada binatang buas." Tetapi adik-adik, Daud tidak takut. Daud tidak gentar. Kemudian Daud mengeluarkan batu yang ada di kantongnya. Dan dia menaruhnya di umban. Dia lemparkan dengan sekuat tenaga. Batu itu terlempar. Tepat masuk di dahi Goliat adik-adik. Tepat di tengah-tengah sini ya. Batu itu tertancap di sini. Setelah itu, apa yang terjadi adik-adik? Duprak! Goliat pun jatuh dan mati. Setelah melihat itu, pasukan Filistin sangat ketakutan karena pendekarnya sudah mati adik-adik. Dan bangsa Israel bersukacita, bersorak-sorak memuji Tuhan. Nah, adik-adik, seperti yang terjadi saat ini gitu ya. Saat di sekitar kita banyak orang merasa ketakutan. Kita tidak bisa kemana-mana. Adik-adik tidak bisa sekolah. Tidak bisa ke gereja. Karena ada apa adik-adik? Namanya virus corona. Semua orang cemas, semua orang takut, dan semua orang merasa khawatir adik-adik. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh takut. Seperti Daud tadi, dia berkeyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindunginya adik-adik. Itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan Daud.
Begitu juga dengan kita saat ini adik-adik. Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tuhan akan selalu melindungi kita. Karena Dia adalah gembala yang baik buat kita adik-adik. Jadi adik-adik jangan takut ya. Nah, seperti yang Daud bermazmur buat Tuhan. Sekalipun adik-adik kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak boleh takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Dan percaya bahwa gada dan tongkat Tuhan itulah yang senantiasa akan menghibur kita semua adik-adik. Nah, ya adik-adik ya, kita tidak boleh takut. Kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya Kak Parmi? Ya, setiap hari kita harus datang pada Tuhan. Kita bertekun di dalam doa. Kita belajar firman Tuhan. Dan kalau kita sedih, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yakinlah bahwa tongkat dan gada Tuhan akan selalu menghibur kita. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah Immanuel, Allah menyertai kita selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat mas kita di pagi ini ya. Ayo ambil Alkitabnya. Kita akan buka sama-sama dalam Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, adik-adik jangan lupa ya, dihafalkan ayat masnya pagi ini. Nah, Kak Parmi juga punya tips loh untuk anak-anak bisa menghafalkannya. Kita pakai gerakan ya, tirukan Kak Parmi. Tirukan gerakan Kak Parmi ya, oke? Nah, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sudah bisa adik-adik? Saya ulangi satu kali lagi ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, adik-adik jangan lupa ya dihafalkan ayat masnya. Nanti kalau sudah hafal, minta tolong papa dan mama ya untuk buatkan videonya. Terus bisa kirim ke Kak Parmi atau ke guru kelas masing-masing. Dan untuk adik-adik yang masih kecil, kelas kasih dan sukacita, ajak papa dan mama juga ya untuk menghafalkan ayat mas kita pagi ini. Semangat ya adik-adik ya, Kak Parmi tunggu. Nah, kita akan berdoa adik-adik. Ayo coba semuanya, sekarang lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Tuhan, kami boleh belajar dari Daud,
Jadikan kami anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat ya Bapa. Tuhan, ajari kami untuk setiap hari, untuk selalu bertekun, berdoa ya Bapa, untuk selalu belajar akan firman-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sehingga kami tidak takut ya Bapa. Apapun yang terjadi di sekitar kami tetap meyakini bahwa Engkau selalu menyertai dan melindungi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa buat pandemi ini Tuhan, biar cepat hilang ya Bapa dari bangsa kami. Sehingga kami bisa beraktivitas kembali, kami bisa bersekolah, kami bisa ke gereja dan bertemu dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.